Halo Cineklip, balik lagi sama gua Rashid Hari yang kali ini bakal nge-review film terbarunya Tom Hanks yaitu A Man Called Otto. Ini remake dari film Norwegia ya, A Man Called Ove judulnya, yang rilis tahun 2015. Itu adalah adaptasi novel berjudul sama. Sejujurnya nih ya, gue awalnya tuh agak pesimis sama Otto. Iya benar ada Tom Hanks, tapi Pinocchio kemarin juga ada Tom Hanks loh, jangan lupa. Dan aktingnya Tom Hanks bagus di situ, bagus banget. Masalahnya adalah Tom Hanks bisa kasih akting sebagus apapun dan tetap tidak menyelamatkan sebuah film. Itu sangat bisa terjadi. Nggak otomatis akting dia bikin sebuah film jadi bagus. Dan yang bikin gue pesimis sama Otto awalnya ya, itu adalah karena dua hal. Yang pertama, A Man Called Ove ini bukan film sembarangan loh. Dia jadi perwakilan Norwegia di Oscar tahun 2017. Bahkan berhasil dapat nominasi di Best Foreign Language Film sama Best Makeup and Hairstyling ya. Dapat 2 nominasi loh dia. Terus alasan yang kedua adalah ngubah gaya dari Eropa Amerika itu sangat-sangat nggak gampang, susah banget, dan hasilnya lebih sering jelek. Kalau nggak percaya lihat tuh Downhill-nya kemarin Will Ferrell, yang kualitasnya itu jauh banget daripada film aslinya Force Majeure. Susah karena Eropa kan stylenya cenderung minimalis ya, minimalis, cynical kalau misalkan komedi biasanya, apalagi film-film festivalnya, terus nuansanya intim, sedangkan Hollywood kan cenderung lebih mainstream, lebih komersil. Jadinya emang dua gaya yang cukup jauh, yang akhirnya kalau dipaksa berubah dengan cara yang salah, waduh, hasilnya kacau balau. Pertanyaannya, apakah pesimisme gue tadi itu jadi kenyataan? Well, let's go. Kita bahas A Man Called Otto. Sesuai judulnya ya, karakter utamanya adalah Otto yang diperanin sama Tom Hanks, seorang grumpy old man gitu, jutek, galak sama tetangga, dan disiplin banget soal tata tertib lingkungan. Sampai dia tuh tiap hari patroli lah, ngecek gerbang digembok atau enggak, ngecek sampah udah dibuang di tempatnya atau belum, dan segala macam. Pokoknya dia sangat disiplin. Dan setelah beberapa menit tuh langsung kerasa sebenarnya kalau pembawaannya Hanks di sini agak beda kalau gue lihat dibanding sama Rolf Lassgard di OV. Kalau Lassgard itu cuman diem aja nih, berdiri diem, jalan tuh udah langsung terpancar aura nggak bersahabat, aura bawa bapak yang minta ditampol tuh langsung kerasa. Kalau gue punya tetangga kayak dia, yakin gue tiap hari bakalan gue gibahin di rumah. Kalau Hanks, iya sinis karakternya, pembawaannya dia tuh sinis, tapi lu tetap bisa ngeliat kebaikan di mata dia, kebaikan orang yang lagi terluka. Gue bukan maksudnya membandingkan mana yang lebih bagus aktingnya ya, tapi emang simply beda. Dua jenis pembawaan yang beda karena emang menyesuaikan kebutuhannya masing-masing. Dan gaya aktingnya Tom Hanks nanti ngebantu banget nih pas kita mulai diajak ngeliat sisi lain Otto, terus mulai bersimpati sama si pak tua itu. Cocok sama gimana film ini tuh pakai pendekatan yang ya bisa dibilang Amerika banget lah buat mainin emosi penontonnya. So intinya setelah dipaksa berhenti dari kerjaan dia, si Otto ini niat bunuh diri tapi gagal. Semesta tuh kayak nggak ngerestuin dan malah ngenalin dia sama Marisol. Otto sama Marisol ini berlawanan banget sebenarnya. Kalau Otto tuh dingin, Marisol itu hangat, ceria, meledak-ledak. Dan gue suka banget gimana Mariana Treviño tuh mainin Marisol. Marisol tuh bukan karakter yang gampang dimainin loh. Jangan kira lu karakter Marisol nih untuk acting tinggal yang penting heboh enggak. Salah sedikit aja menginterpretasikan kehebohan dia, jadinya karakter itu annoying. Jadi kayak saudara kita, tante kita yang kalau tiap kumpul keluarga itu berisik kayak gitu. Tapi enggak, di tangannya Mariana Treviño tuh enggak kayak gitu. Dia bikin Marisol tuh lucu sekaligus likable banget. Dia orang berhati emas yang lucu. Nah gitu. Dan Marisol nih orangnya hidup banget, sangat hidup, dan berkat dia Otto mulai inget juga sama arti kehidupan. Kalau ngomongin perbedaan utama antara Otto sama Uwe, paling kerasa buat gue sih pas masuk flashback ya. Keduanya tuh sama-sama pakai flashback kan buat eksplorasi karakternya dan sama-sama ngeliatin kalau protagonisnya itu kehilangan semangat hidup setelah ditinggal mati sama istri. Tapi kalau di Uwe, flashbacknya itu nge-cover perjalanan hidup karakter dia secara lengkap dari kecil. Tuh dikasih lihat gimana sih masa lalu dia, hubungan dia sama ayahnya gimana, dan kita jadi tahu. Jadi lebih dapat gambaran soal dinamika psikologis karakternya. Sedangkan Otto ini lebih fokus ke romance. Flashbacknya isinya soal gimana sih kemesraan Otto sama istrinya dulu pada saat mereka pertama ketemu, pada saat akhirnya nikah dan segala macem. Jadi emang berasa lebih ringan filmnya, lebih universal, tapi nggak sampai ngubah pondasi karakternya.
Karakternya masih tetap sama, seorang laki-laki tua yang berduka, that's it, masih sama. Dan karena lebih ringan dan universal tadi ya, penonton casual yang belum pernah nonton film aslinya atau yang mungkin ya lebih cocok sama style Hollywood ya, gue yakin tuh bakal lebih gampang buat relate dan tersentuh. Gampangnya gini deh, kalau A Man Called Ove, vibe-nya adalah tentang seorang laki-laki yang hidupnya tuh gloomy. Sedangkan kalau A Man Called Otto itu tentang laki-laki yang bucin. Ya lebih ringan tadi kayak gue bilang. Lebih ringan itu bukan berarti lebih jelek, apalagi di sini actingnya Tom Hanks tadi cocok ya, udah gue bilang juga cocok banget sama treatment filmnya yang khas Hollywood. Terus directingnya Mark Forster yang sebelumnya pernah bikin judul-judul hangat kayak Finding Neverland, Christopher Robin tuh juga oke. Dramatisasi dia itu menyentuh tapi nggak berlebihan. Ya ala Hollywood tapi nggak yang kemudian serba mendayu-dayu mengharu-biru tuh nggak. Masih dia jaga estetikanya, masih kerasa cantik emosinya. Makanya walaupun pas di epilog tuh gue ngerasa agak kepanjangan ya, kayak gak kelar-kelar filmnya. Tapi di satu sisi gue juga gak keberatan. Gue merasa bahwa ini lama banget, tapi gue nggak yang aduh cepetan selesai dong, nggak. Oke, ya udahlah lama, oke. Gue nggak masalah karena gue betah berlama-lama ngabisin waktu sama karakter-karakternya yang likable itu. Skor buat A Man Called Otto gue kasih 8 dari 10 deh. Ini bener-bener menguras emosi memang. Soal mana yang lebih bagus antara Uwe sama Otto itu ya pure selera sih. Buat gue keduanya sama-sama berhasil mencapai tujuannya masing-masing. Kalau Otto ini ya berhasil bikin emosi penonton teraduk-aduk. Buat yang udah nonton gimana? Apakah kalian juga dibuat mewek sama film ini? Dan misal udah pernah nonton kedua versinya, menurut kalian mana yang lebih bagus? Apa setuju sama gue kalau keduanya itu memang sesuai dengan tujuannya masing-masing? Atau malah lebih suka Otto yang kerasa lebih ringan? Atau lebih suka Uwe yang Eropa banget? Tuliskan opini kalian. Dan seperti biasa jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misal pengen bantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya bisa seperti biasa klik tombol super thanks di bawah. Oke, so gue Arsyad Hari, see you in the next video.